Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share lagi ke kalian ya terkait meme coin tentunya, dan meme coin apa yang lagi hot saat ini yang akan saya share. Nanti kita akan masuk ke sana teman-teman. Tapi sebelumnya di sini kita update market dulu ya seperti biasa. Kalau kita lihat ya, untuk global crypto market cap saat ini mengalami penurunan atau koreksi di 0,35%, dan di sini volume market kriptonya meningkat ya teman-teman di 45%. Dan kalau kita ngelihat kondisi fear and greed saat ini posisinya masih cukup bagus ya teman-teman, masih di atas 50 alias skornya di 61. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin saat ini satu hari terakhirnya masih cenderung sideways ya teman-teman, dan harga jualnya sekarang di 103 ribuan dolar. Dan untuk Ethereum sendiri mengalami peningkatan selama satu hari terakhir ini nih 2% lebih, dan harga jualnya menjadi 3.300-an. Dan kalau kita ngelihat secara overall ya, di sini untuk altcoin so-so ya, kalau menurut saya di sini ada yang mengalami kenaikan ataupun ada yang koreksi. Seperti contohnya XRP juga koreksi di sini, BNB dan Solana juga koreksi teman-teman. Dan kalau kita ngelihat dari sektor meme coin di sini, meme coin juga mengalami koreksi ya teman-teman selama satu hari terakhir ini. Banyak banget koin-koin atau aset-aset yang berada di dalam ekosistem meme coin mengalami koreksi dan merah semua, kalian bisa ngelihat ini ya. Dan ini tentu saja membuat tren satu minggunya juga menjadi menurun teman-teman, karena untuk koreksi di meme coin ini menurut saya cukup dalam. Kalau kita ngelihat top 5 meme coin di sini, Dogecoin teman-teman koreksi di 3,23% selama satu hari terakhir ini. Kemudian Shiba Inu koreksi 1,64%, dan di sini Trump juga koreksinya sangat dalam teman-teman. Official Trump di sini koreksi di 14%. Tapi karena waktu perilisannya kenaikannya cukup tinggi, jadi di sini untuk tren satu minggunya masih cukup positif. Dan di sini PP masih cenderung sideways ya, walaupun ada mengalami koreksi sedikit selama satu hari terakhir di 0,68%. Tapi untuk tren satu minggunya di sini PP mengalami koreksi yang cukup dalam teman-teman di 19,1%. Dan untuk Bong juga ya, nomor 5 di sini koreksi selama satu hari terakhir ini sebesar 4,29%. Mungkin seperti itu ya teman-teman terkait kondisi market untuk hari ini. Dan di sini seperti tadi yang saya bilang, saya pengen bahas terkait meme coin lagi ya. Ada apa sih berita yang lagi hangat kali ini? Di sini saya mau highlight terkait Dogecoin ya teman-teman. Untuk Dogecoin sekarang harganya dijual di 0,34 dolaran karena mengalami koreksi ya. Kemarin sudah sampai di 0,4 dolar, tapi satu hari terakhir ini mengalami koreksi. Dan kalau kita ngeliat berita terbaru dari Dogecoin ya teman-teman, mungkin ini lagi panas-panasnya, lagi hot banget ya. Di sini lagi rame banget ya teman-teman terkait ETF Dogecoin, dan sepertinya ya ini kemungkinan besar akan mendapatkan lampu hijau dari SEC. Dan di sini para pakar juga ikut memprediksi teman-teman ledakan Dogecoin hingga ke 15 dolar. Saat beberapa waktu lalu ya, Bitwise secara resmi mengajukan pengajuan pendaftaran untuk ETF Dogecoin. Dan kalau kita ngelihat di inti beritanya sendiri teman-teman ya, di sini memang banyak banget ya, bukan cuma Bitwise tapi banyak banget ya finance company ataupun pengelola aset digital ini telah mendaftarkan untuk pengajuan ETF Dogecoin. Dan di sini ya, Bitwise teman-teman mendaftarkan entitas dana yang diperdagangkan di bursa Dogecoin di Delaware, sebuah langkah yang dapat mengantarkan ETF masa depan berdasarkan meme coin terbesar di dunia ini. Dan untuk meningkatnya permintaan ya, dapat mendorong Doge ke puncak yang luar biasa jika ETF tersebut menangkap sebagian kecil saja inflow yang disaksikan oleh ETF spot Bitcoin yang sukses. Dan di sini ya, Bitwise ajukan Dogecoin ETF ini melalui Delaware Trust. Menurut pengajuan pada tanggal 22 Januari kemarin, Bitwise mendaftarkan Bitwise Dogecoin ETF sebagai perwakilan hukum melalui CSC Delaware Trust Company di Wilmington. Meskipun pengajuan seperti itu seringkali merupakan tipuan ya, seperti pengajuan ETF BlackRock XRP palsu pada tahun 2023 lalu, analis ETF senior Bloomberg ya teman-teman, Eric Balchunas ini telah mengkonfirmasi bahwa pengajuan Bitwise memang sah. ETF Bitwise Doge kemungkinan akan segera hadir, dan ya, saya sudah memeriksanya dan ini benar-benar sah. Nah, jadi untuk pengajuan ETF Dogecoin Spot ya teman-teman, ini sudah dinyatakan kalau dokumennya itu sah dan ini bukan scam teman-teman atau bukan tipuan lagi. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, para ahli mengatakan pendaftaran Delaware hanya merupakan langkah administratif awal menuju peluncuran ETF. Ini berarti bahwa Bitwise masih perlu mengajukan aplikasi komprehensif ke SEC sebelum produk Dogecoin potensial dapat dipasarkan. Dan waktu pengajuan Bitwise bertepatan dengan meningkatnya permintaan institusional untuk exposure kripto melalui produk yang diatur di tengah momen penting untuk regulasi aset digital di Amerika sana. Dan di sini ya teman-teman, Presiden Donald Trump itu seperti yang kita tahu, dia telah berjanji ya untuk menciptakan lingkungan regulasi yang lebih
ramah terhadap kripto untuk aset digital. Dan pengajuan pendaftaran Bitwise menyusul sejumlah manajer aset Osprey Funds dan Rex Shares yang mengajukan sejumlah proposal untuk dana yang diperdagangkan di bursa berbasis kripto. Salah satunya adalah ETF Dogecoin. Nah itu ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, jadi bukan cuma Bitwise tapi banyak banget ya perusahaan-perusahaan pengelola aset digital ataupun finance company ini yang mengajukan proposal untuk ETF Dogecoin ini. Dan di sini teman-teman, analisanya harga Dogecoin itu bisa menjadi $15. Kalau kita flashback lagi ya teman-teman, Dogecoin ini diciptakan pada tahun 2013 sebagai joke yang memparodikan industri dengan anggapan kurangnya kegunaannya. Namun kripto terbesar ketujuh ini telah bangkit kembali dalam beberapa bulan terakhir berkat pembentukan Department of Government Efficiency atau disingkat DOGE ini ya teman-teman, yang dipimpin oleh Elon Musk. Dan faktanya ya, situs web agensi Doge sempat menampilkan logo Dogecoin yang ikonik awal minggu ini. Meskipun demikian, harga Doge telah menurun sekitar 20% ya sejak Trump kemarin meluncurkan koin meme kejutan di Solana, yaitu Trump official, turun dari harga $0,4318, level tertinggi yang terlihat untuk koin meme asli dan masih paling berharga ya berdasarkan market cap dalam lebih dari sebulan ke level saat ini yaitu di $0,35 seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman untuk Dogecoin. Dan kemudian di sini ada analis kripto teman-teman namanya Ali Martinez, pasti kalian sudah nggak asing lagi. Ini seorang analis yang sering banget nge-tweet di X ya teman-teman terkait analisanya. Dan Ali Martinez ini kalau menurut saya banyak banget prediksinya, walaupun tidak tepat 100% teman-teman, tapi banyak banget yang mendekati dari analisanya. Dan di sini Ali Martinez memperkirakan ya harga Dogecoin akan melonjak hingga $15 jika SEC di bawah pimpinan Trump yang baru ini menyetujui ETF Dogecoin Spot. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini kalau memang ETF disetujui, di sini ada perkiraan bahwa Dogecoin bisa melambung tinggi atau bisa moonshot sampai $15. Tapi kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, mungkin ini terlalu muluk ya untuk sampai $15. Kalau misalnya aja ya ETF Dogecoin ini disetujui dan kemudian harga Dogecoin bisa melonjak hingga $1-2, itu sudah merupakan miracle teman-teman. Dan itu kemungkinan akan mengangkat sentimen pasar yang lebih jauh lagi. Dan mungkin aja ya $15 ini bisa terjadi, tapi saya rasa waktunya tidak dalam waktu dekat. Mungkin masih lama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ETF disetujui ini, target saya pribadi sih mungkin Dogecoin bisa sampai di $1 atau $2. Kira-kira seperti itu ya. Dan kayaknya mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua ya yang sudah nonton video ini. Dan thank you juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan sekali lagi teman-teman, tidak bosan-bosan saya ingetin ke kalian, kalian harus melakukan riset mandiri atau do your own research agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.